Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa menikmati ibadah pagi ini bersama dengan saudara jemaat di GKI Pluit. Terima kasih untuk pujian yang sangat indah dari tim paduan suara yang mempersiapkan sungguh-sungguh bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya menyampaikan salam yang saya bawa dari keluarga besar SCT Amanat Agung bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih untuk semua dukungan, doa, dan dalam bentuk apapun itu sungguh membuat kami merasa dikuatkan dan diberkati untuk terus melajukan pelayanan ini, menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang baik sesuai dengan yang doa saudara-saudara naikkan kepada Tuhan untuk memohon agar dari STT Amanat Agung ini akan lahir hamba-hamba Tuhan yang baik yang bisa memenuhi semua tuntutan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara, senang sekali untuk menyampaikan bahwa GKI ini menyerap banyak sekali alumni STT Amanat Agung. Lebih dari 125 alumni itu ada di GKI, di lingkungan GKI. Itu luar biasa sekali dan menandakan bahwa GKI ini sungguh memberikan support yang sangat baik terhadap seminari yang kita miliki bersama. Dan saya bersyukur untuk hal itu, saudara-saudara. Sekali lagi saya berterima kasih. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema Yesus pengharapan bagi dunia yang tidak sempurna. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan memahami dan mengetahui bahwa kami ini disebut sebagai anak-anak Allah. Itu merupakan satu anugerah yang tidak terkira. Bahkan kami tidak pernah bisa membayangkan dan memikirkannya. Tetapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu dan memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan di tengah carut-marutnya dunia, tempat di mana kami hidup hari ini. Tuhan, tenangkanlah jiwa kami, hati kami, pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan ini ditaburkan dan kami dibuat lebih mengerti dari apa yang sudah kami pahami sebelumnya, itu membuat kami semakin dalam mencintai Engkau Tuhan, dan semakin bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini dan bahkan seterusnya. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Pakai dan urapi serta kuatkanlah dia Tuhan, supaya tidak ada satu bagian pun dari kebenaran yang seharusnya disampaikan tidak tersampaikan karena keterbatasannya. Karena sesungguhnya Allah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan hamba-Mu ini adalah hanyalah alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca bagian ini Yesaya 35. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya bacakan dari Alkitab TB yang kedua, terjemahan baru yang kedua yang terakhir. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan terjemahan apabila saudara membaca dari Alkitab terjemahan yang lebih lama. Demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara.
Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya dan tidak dapat ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita lakukan ini. Saudara, tahukah Anda bahwa di dunia ini kekristenan ini sebenarnya masih menduduki sebagai agama yang terbanyak penganutnya. Meskipun kita tahu ya saudara bahwa agama Islam itu berkembang dengan sangat pesat dan kekristenan itu ditengarai menurun drastis sekali. Orang pasti akan memakai contoh bagaimana gereja-gereja di Eropa itu banyak ditutup menjadi museum atau bahkan menjadi tempat ibadah agama lain bahkan. Tetapi kalau kita melihat kepada data saudara-saudara, paling tidak yang dicatat oleh World Population Review per tahun 2024 ini, agama Kristen itu tetap menduduki peringkat tertinggi dengan memiliki pengikut 2,38 miliar di dunia ini. Dibandingkan dengan Islam yang berjumlah 1,91 miliar dan Hindu yang berjumlah 1,16 miliar. Buddha dan yang lainnya itu ada di bawah sekitar 500-an juta begitu saudara ya. Jauh di bawah 3 agama yang terbesar ini nampaknya di dalam urutan pengikutnya, banyak pengikutnya begitu. Tetapi saudara, begitu banyaknya orang Kristen di dunia ini, entah dimanapun mereka berada, mungkin kita senang kalau melihat angkanya. Oh, ternyata Kristen masih lebih tinggi gitu. Kalau kita hanya melihat kepada data ini. Tetapi kalau misalnya kita betul-betul menelisik keadaan orang Kristen di dunia ini, seperti apa keadaannya, itu tidak terlalu menggembirakan. Dalam pemikiran seperti ini saudara-saudara, berapa banyak ya dari orang yang segini banyaknya ini ya, 2,38 miliar yang tercatat secara data ini adalah orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang betul-betul memahami keselamatannya dia. Seorang Kristen yang betul-betul hidup dengan penuh pengharapan di dunia ini. Karena pada kenyataannya saudara-saudara, banyak sekali orang Kristen juga yang hidup dengan depresi yang sangat berat sekali. Dengan kondisi mental health issue yang berat gitu. Dalam kondisi yang tidak bisa menerima kenyataan hidup yang dia hadapi sehingga antara iman dan kehidupan sehari-harinya itu seperti terpisah jauh. Kristen sih dia, tetapi tidak bisa gitu berdiri dengan tegak dan berjalan dengan pengharapan di tengah dunia yang terus bergejolak ini, sehingga dia stres, sehingga dia depresi, dan bahkan kecenderungan untuk bunuh diri itu sangat tinggi, dan di antaranya banyak orang-orang Kristen juga. Saudara, dengan keadaan seperti ini, maka kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, saya ini terhitung sebagai orang Kristen yang mana begitu? Sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dengan menyadari keberhargaan keselamatan diri kita dan hidup dengan penuh pengharapan, dan yakin betul dengan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dan kita menjalaninya dengan teguh. Atau kita ini masuk pada golongan orang-orang Kristen yang mungkin lebih banyak daripada yang sungguh-sungguh itu, hidup dengan keadaan yang tidak menentu, hidup dengan kondisi tidak berpengharapan, hidup dengan putus asa, hidup dengan kecewa, hidup dengan merasa lelah, hidup merasa tidak punya pengharapan, tidak tahu masa depan, dan bahkan tidak mengerti jalan apa yang akan dihadapi di depan. Semua terasa begitu gelap.
Bukankah banyak di antara kita sendiri tidak cukup yakin untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya itu, sehingga jika satu saat nanti saya mati, maka saya pasti disediakan tempat di surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang bisa mengatakan ini dengan iman, dengan yakin? Saudara, berkali-kali saya bertemu dengan orang Kristen atau bercakap-cakap dengan mereka, alih-alih mengatakan bahwa dia sangat yakin dengan keimanannya kepada Tuhan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan meyakini bahwa jalannya dipimpin oleh Tuhan sampai nanti pulang ke surga, maka yang lebih banyak dikatakan orang adalah dia tidak yakin akan keselamatan itu dan bahkan menghindar atau tidak mau memikirkannya saat ini. Misalnya dengan mengatakan, ya lihat gimana nantilah gitu. Lihat bagaimana nantilah. Hidup saya juga masih banyak melakukan dosa. Jadi kalau ditanya demikian, apakah kalau saya mati nanti masuk ke surga atau tidak, ya saya juga gak begitu yakin gitu. Ya gak, saudara? Mungkin banyak juga di antara teman-teman atau saudara-saudara yang ada di tempat ini juga berpikir yang sama seperti percakapan yang sering saya lakukan ini. Gak yakin, gak confidence. Kayaknya kok confidence amat ya ngomong kalau saya mati masuk surga, orang saya juga masih berdosa. Logikanya itu benar, secara logik itu benar saudara-saudara. Kita masih berdosa, apa iya kita bisa masuk surga? Jadi selalu ada keraguan itu, keraguan di dalam hati yang tersemat mungkin kecil tetapi suaranya lumayan sering kita dengar. Apa iya ya saya ini kalau saya mati satu saat nanti pasti tersedia tempat buat saya di surga. Atau ada juga orang lain yang mengatakan, aduh soal keselamatan biar jadi urusan Tuhan sajalah gitu. Yang penting kita baik-baik aja lah jalani hidup ini, gitu kan? Itu rumusan atau wording atau perkataan-perkataan yang sering dikatakan oleh orang Kristen sendiri gitu. Saudara, dalam hal inilah kemudian kita bisa mengerti mengapa perjalanan kehidupan orang Kristen ini sekalipun tercatat masih banyak jumlahnya, namun tidak bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu loh kepada dunia ini. Kalau misalnya jumlah ini terdiri dari orang-orang Kristen yang betul-betul beriman dengan militan, dengan sangat kuat, hidup dengan penuh pengharapan, yakin bahwa Tuhan menguasai dirinya, bahwa Tuhan memilikinya, bahwa Tuhan akan pimpin jalannya. Betapapun terjal dan beratnya dan jahatnya dunia ini, aku tetap di tangan Tuhan. Misalnya saudara, berapa banyak orang yang mengatakan demikian. Mestinya kalau orang-orang Kristen bisa beriman dengan demikian rupa, kondisi dunia ini pasti jauh lebih baik dari hari ini. Tapi kenyataannya kan tidak. Saudara, semua jawaban-jawaban yang seperti saya katakan itu sebenarnya mengarah pada satu kenyataan bahwa orang Kristen sendiri tidak cukup yakin dengan iman dan keselamatan yang diberikan kepadanya. Meskipun sudah dikhotbahkan berkali-kali, meskipun saudara baca sendiri di dalam artikel atau di dalam Alkitab misalnya begitu, meskipun saudara dengar berulang kali dari orang-orang yang pernah berbicara kepada saudara, tapi tidak cukup meyakinkan. Maka kenapa di dalam perjalanan hidup ini kita gampang sekali menjadi goyah gitu, gampang sekali menjadi ragu, gampang sekali menjadi kecewa pada Tuhan, gampang sekali bahkan meninggalkan imannya. Maka tepat sekali pertanyaan Tuhan Yesus sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini dan naik ke surga. Dia katakan begini kepada murid-muridnya, jika aku datang untuk yang kedua kalinya, masihkah kutemui iman di bumi ini? Saudara, artinya 2,38 miliar orang Kristen di dunia ini tidak menjamin bahwa mereka memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, meyakini betul status dirinya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berjalan di dunia ini dengan terseok-seok dan tidak berpengharapan sepertinya. Dan selalu merasa gelap masa depan yang ada di depannya itu. Saudara, dengan kenyataan seperti inilah, kalau kita melihat apa yang sebenarnya kita pahami tentang doktrin keselamatan, ya saya perlu mengatakan hal ini sekali lagi untuk saudara tahu betapa pentingnya dan betapa hebatnya saudara-saudara rumusan pengajaran Kristen tentang keselamatan itu yang tidak akan pernah saudara temukan di tempat yang lain. Melihat kenyataan orang iman, orang percaya ini yang seperti tadi saya katakan itu, yang tidak percaya diri bahkan mengatakan bahwa dirinya itu sudah selamat di tangan Tuhan.
itu kontras sekali dengan apa yang terjadi pada diri Allah yang sangat confident sekali menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Manusia yang diselamatkan gak confidence dengan keselamatan yang dia terima. Allah dengan segala macam upaya dan jerih lelahnya itu sangat confidence dengan karya keselamatan yang dia turunkan kepada manusia ini. Itu sebabnya tanpa keraguan sedikit pun Bapa itu mengutus anaknya Yesus Kristus untuk melakukan tugas penebusan manusia itu. Keyakinan itu sudah dinyatakan lewat Yesus Kristus yang rela menderita sampai kemudian dengan sengsara dia menanggung dosa manusia itu sampai mati di kayu salib dan kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga demi menyelamatkan manusia berdosa itu. Tapi anehnya orang yang menerima karya keselamatan ini justru tidak memberikan respons keyakinan yang sama gitu. Tidak seyakin Allah yang menyelamatkan. Itu kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Tuhan Allahnya begitu yakin untuk turun ke dunia ini menyelamatkan manusia berdosa. Tapi manusia yang diselamatkan tidak begitu yakin dengan apa yang dikerjakan oleh Allah bagi dia. Aneh sekali kan saudara. Tapi kenyataan itulah yang terjadi. Harusnya karya keselamatan dari Allah itu mendatangkan sukacita besar dan pengharapan. Harusnya karya keselamatan dari Allah yang kita terima itu dan bahkan membuat iman kita tidak runtuh. Meskipun hidup diterjang badai setiap hari dengan masalah yang tidak ada habis-habis dan datang bertubi-tubi. Karena pengharapan di dalam Kristus itu sesungguhnya nyata. Seperti halnya keselamatan itu juga nyata saudara-saudara. Itu sebabnya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu bersifat historis. Turunnya Allah menjadi manusia dan masuk ke dunia ini itu menjadi historis. Allah masuk ke dalam sejarah manusia demi proyek keselamatan itu. Keselamatan tidak dikerjakan oleh Allah seperti pada waktu dia menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Di mana dengan hanya berfirman saja semuanya jadi. Ketika Allah mengatakan terang, jadilah terang. Ketika Allah mengatakan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan jadilah binatang, semuanya jadi dengan firman-Nya. Tetapi untuk keselamatan, dia tidak mengerjakan proyek ini seperti penciptaan. Dia turun ke dalam dunia ini, dia menjalani sejarah bersama dengan manusia. Sehingga manusia yang tidak bisa melihat dia secara kasat mata itu bisa melihatnya melalui inkarnasi Yesus Kristus di dalam sejarah. Itu sebabnya kenapa saudara-saudara kita dikatakan mengenal Allah bukan sekedar dengan iman kita. Tetapi iman kita itu dibuktikan di dalam sejarah. Karena Allah turun menjadi manusia. Ada gak ajaran di dunia ini yang mengajarkan demikian? Gak ada. Nah, keselamatan itu terjadi karena Allah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan manusia menyaksikan keberadaannya di dunia. Manusia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dia sengsara memikul dosa manusia ini. Manusia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dengan panca inderanya bisa merasakan betapa dia susah, betapa dia menangis di dalam sedihnya, betapa dia berat sekali menanggung dosa itu. Bahkan dia berteriak memohon Allah menolong dia. Karena pada saat itu dia merasa ditinggalkan oleh Allah karena seluruh dosa manusia ditanggungkan atas tubuhnya yang di kayu salib itu. Manusia melihat semua dicatat di dalam sejarah. Tetapi kenapa kok itu tidak cukup memberikan keyakinan kepada manusia ini untuk memahami bahwa dia diselamatkan oleh Allah yang turun ke dalam sejarah manusia itu dan tetap merasa bingung dengan dirinya sendiri dan tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya di dunia ini sampai akhirnya kata-kata seperti stres, depresi, keinginan bunuh diri itu lekat dengan kehidupannya orang Kristen. Harusnya kan tidak. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita jadi tahu bahwa tidak sangat berlebihan kalau misalnya di dalam perenungan saya sendiri terhadap hal ini untuk mengatakan bahwa maju atau mundurnya iman orang Kristen ini ditentukan dari yakin atau tidak yakinnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Maju atau mundurnya iman orang Kristen ini ditentukan dari yakin atau tidak yakinnya dia akan keselamatan jiwanya. Itu
Itu adalah starting pointnya. Itu adalah start awalnya untuk dia bisa bertumbuh atau tidak. Untuk dia bisa maju di dalam imannya atau dia terus mundur. Saudara makin tidak yakin, makin tidak punya akar yang kuat dalam menjalankan iman Kristennya. Tetapi jika kita sangat yakin akan keselamatan kita, maka kita semakin bergiat. Kita sukacita. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya 35 ini adalah nubuat Yesaya yang paling kuat sekali bicara soal keselamatan. Makanya kita mendiskusikan hal ini pada pagi hari ini di dalam untuk bisa mengatakan bahwa seluruh jalan orang yang diselamatkan ini, baik di dunia ini sampai nanti dia bertemu dengan Tuhan, cuma satu temanya, sukacita. Makanya kata sorak-sorai itu diulang berkali-kali. Sukacita, gembira itu muncul berkali-kali pada teks ini untuk mengatakan ciri utama yang terlihat dari kehidupan orang yang tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah sukacita. Bukankah sukacita itu yang direnggut oleh dunia ini ya saudara ya? Ketika saudara sakit, saudara hilang sukacitanya. Ketika kita tidak cukup mampu secara ekonomi, hilang juga sukacitanya. Ketika kita kena masalah bertubi-tubi, masalah di dalam keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, hilang sukacitanya. Jadi naik turunnya kita itu tidak seimbang dengan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita lihat di dalam konteks perjanjian lama ya, Yesaya adalah salah satu nabi Israel yang sangat keras berbicara tentang pentingnya keputusan pribadi dalam menjalankan iman kepada Allah. Perhatikan ya saudara ya, keputusan pribadi dalam menjalankan iman kepada Allah itu adalah sangat kuat sekali menjadi highlight nubuatannya Yesaya. Memang benar keselamatan itu diberikan, dianugerahkan. Itu bukan campur tangan kita, itu doktrin kita lah. Keselamatan itu dianugerahkan, diberikan oleh Allah sebagai pemenuhan janji Allah kepada umatnya. Kalau di dalam perjanjian lama itu dikenal dengan kata covenant. Perjanjian Allah kepada umatnya. Dia pilih Israel, dia bebaskan Israel dari Mesir. Dia juga yang nantinya membawa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan selamat. Meskipun dia harus membentuk bangsa itu untuk menjadi bangsa yang kuat selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, naik turun kehidupan rohani mereka, hubungan mereka dengan Tuhan dibiarkan oleh Allah sampai mereka menjadi bangsa yang kuat. Menurut Yesaya, apa yang dia lihat dari bangsa Israel itu, bangsa Israel ini menerima anugerah itu, keselamatan, pembebasan dari Allah itu diterimanya. Tetapi bagaimana Israel meyakini dan menjalani keselamatannya itu yang menurut Yesaya masalah besar. Karena sesungguhnya Israel ini terus-menerus dicatat sebagai bangsa yang memberontak kepada Allah begitu. Bangsa yang tidak terima perlakuan Allah kepada mereka ketika mereka diserang musuh misalnya. Mereka merasa haus misalnya, atau ketika mereka merasa lapar misalnya, ketika mereka terus-menerus ada di dalam bahaya, mereka tidak bisa terima. Sehingga berkali-kali mereka memberontak kepada Allah dan bahkan sampai minta supaya Harun membuatkan patung lembu emas untuk disembah, menggantikan Allah Yahweh itu sudah mereka lakukan. Jadi menurut catatan Yesaya ini, masalahnya itu bukan anugerah keselamatan pada diri Allah yang diberikan kepada manusia. Itu sudah dikerjakan. Tapi masalahnya itu adalah pada diri manusia ini yang tidak pernah percaya dengan teguh kepada Allah yang menyelamatkannya. Sehingga dia mudah sekali goyah gitu. Sehingga mudah sekali dia memberontak dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai 39 kitab Yesaya ini, kita akan menemukan berkali-kali Allah menjatuhkan hukuman atas orang-orang Yehuda. Umat Allah ini terus berdosa kepada Allah, berkali-kali mengalami kemerosotan rohani. Menurut Yesaya, keputusan bangsa Yehuda untuk terus berdosa di hadapan Allah dikarenakan mereka tidak benar-benar meyakini tentang siapa Allah itu bagi mereka. Mereka tidak benar-benar meyakini sehebat apa sebenarnya karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah bagi mereka.
Jadi kalau misalnya kita lihat rumusan ini, perbandingan ini ya saudara akan lihat apa yang terjadi pada pihak Allah dan apa yang terjadi pada pihak manusia dalam konteks keselamatan itu. Kalau dari pihak Allah, dia meyakini, Allah sendiri meyakini bahwa dia adalah sekutu umatnya, Eli, kawan, sekutu dari umatnya ini. Dia membimbing, dia menuntun mereka dalam menjalani hidup. Dengan setia dia memegang janjinya dan tidak pernah mengingkari. Itu konsep keselamatan dari pihak Allah. Tapi coba lihat konsep keselamatan dari pihak manusia. Dan di situ Yesaya menyebutkan bahwa mereka ini atau umat ini adalah orang-orang yang terus memberontak, tidak setia, tidak percaya kepada Allah. Jadi sekarang kalau kondisinya seperti ini, masalahnya ada di mana saudara-saudara? Pada waktu kita seperti goyang terus dan tidak pernah yakin dengan hidup dan masa depan kita. Salahnya di mana gitu? Ya salahnya ada di kita lah. Karena kita tidak pernah meneguhkan hati gitu untuk percaya kepada Tuhan dan yakin betul dia pegang tangan kita meskipun dunia mengombang-ambing kita gitu. Begitu gampangnya kita ditipu oleh dunia ini dan kemudian terus-menerus meragukan Tuhan. Ironinya, bagaimanapun kondisi umatnya ini, bahkan dalam keadaan memberontak sekalipun, Allah tidak pernah menggagalkan janjinya. Itu yang hebat. Sekalipun berkali-kali Allah nampak memunculkan emosinya dengan marah, dengan mengutuk mereka, menghabisi mereka kadang-kadang begitu kan, karena pemberontakan mereka. Tetapi Allah tidak pernah menarik janjinya, mengingkari janjinya oleh karena pemberontakan umatnya. Itu hebatnya Allah kita. Dia tidak pernah goyah pada dirinya sendiri, steadfast, teguh pada janjinya. Kita enggak kan? Saudara, di dalam hal inilah kita bisa melihat sementara Tuhan Allah begitu yakin akan keselamatan yang diberikan kepada manusia, umatnya terkadang tidak cukup yakin akan keselamatan yang diberikan kepadanya sehingga terus-menerus memberontak sebagai wujud ketidakpercayaan. Maka saudara, di pasal 35 ini pada kitab Yesaya, secara khusus Yesaya ini berbicara dengan keras untuk memberikan pengertian kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu berada di pembuangan tentang apa artinya keselamatan. Teks ini, Yesaya 35 ini kemudian dipahami sebagai nubuat mesianik dari Yesaya tentang keselamatan yang nanti pada perjanjian baru didatangkan atau dikerjakan oleh Yesus Kristus Sang Mesias itu. Nah, di dalam penggambarannya keselamatan itu konsep yang sangat besar sekali. Nanti saudara akan lihat, saya akan perlihatkan kepada saudara bagaimana Yesaya menggambarkan keselamatan ini begitu luar biasa. Keselamatan itu bersifat transformatif, mengubahkan. Itu adalah hal utama yang dibuat oleh Allah di dalam karyanya. Itu sebabnya para teolog, khususnya para teolog reform ya, dalam teologi reform itu menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar yang seharusnya terlihat pada diri orang yang telah menerima keselamatan itu adalah perubahan hidupnya, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Karena keselamatan itu bersifat transformatif, mengubahkan, maka sesungguhnya yang muncul pertama kali terlihat itu adalah perubahan hidup. Nah, kalau di dalam teologi yang kita pahami, itu akan mengatakan begini, perubahan hidup itu mewujud pada apa gitu? Pada kelahiran baru dan pada pertobatan. Jadi kelahiran baru dan pertobatan itu keduanya ini bermakna perubahan hidup. Itulah yang menjadi ciri utama dari keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Hal pertama yang dia buat itu adalah perubahan. Dari gelap menjadi terang, dari anak setan menjadi anak Allah, dari orang berdosa menjadi orang kudus. Itu perubahan. Coba saudara perhatikan ya, gambaran keselamatan dalam Yesaya 35 ini berjalan seperti apa? Yang pertama, di gambaran yang pertama begini. Keselamatan itu
menghasilkan perubahan yang digambarkan oleh Yesaya di ayat 1, ayat 2, ayat 7 sebagai padang gurun yang menjadi tanah berair yang menghasilkan bunga. From desert to fruitfulness. Dari padang gurun menjadi taman berbunga yang penuh dengan mawar, katanya gitu. Atau di ayat 7, dari padang gurun itu menjadi tanah yang ada kolamnya, yang ada airnya gitu. Kalau saudara mengerti tentang konsep padang gurun ini, maka saudara akan tahu betapa tidak mungkinnya padang gurun itu menjadi kolam berair dan penuh bunga. Tidak mungkin. Kenapa? Karena padang gurun itu adalah satu tempat yang sangat tandus, gersang, kosong, sepi, sangat mencekam sekali. Cuaca di padang gurun itu juga dikenal sangat ekstrim, terasa begitu dingin menusuk di malam hari dan panas terik yang tidak tertahankan di siang hari. Ada begitu banyak jenis binatang berbahaya di padang gurun dan sejauh mata memandang hanya pasir dan batu begitu yang tidak ada apa-apa di sana, kosong. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa tahan hidup di padang gurun itu. Itu sebabnya padang gurun itu identik dengan gambaran kemandulan, barren dalam bahasa Inggris. Mandul, tempat yang mandul gitu. Beberapa penafsir mengatakan begini, kemandulan tanah padang gurun itu tak terobati. Itu sebabnya tanah padang gurun itu identik dengan kematian. Orang tidak akan bisa tahan hidup di atas padang gurun itu, di atas tanah padang gurun. Maka kalau saudara ingat kisahnya Israel, kok mereka bisa tahan ya berpuluh-puluh tahun? Ya tentulah mereka bisa tahan karena Allah memelihara mereka. Allah memberikan tiang awan di siang hari, Allah memberikan tiang api di malam hari, ya kan? Allah tidak membuat pakaian dan kasut mereka rusak. Allah menyediakan makanan, mana kepada mereka tanpa mereka harus melihat dan mencari-cari sendiri. Semua disediakan oleh Allah di padang gurun itu, tetap tidak bersyukur. Heran sekali. Dan tetap memberontak. Jiwa manusia tuh saudara, kecenderungannya memberontak kepada Allah itu besar sekali. Jadi mereka bisa ada di padang gurun itu untuk menyaksikan bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang konsisten menyelamatkan mereka. Allah juga membuat segala sesuatu menjadi tersedia bagi mereka. Jika Allah tidak beserta dengan mereka di padang gurun itu, sudah lama mereka mati. Gak akan bisa tahan hidup di atas tanah padang gurun itu. Gak akan mungkin sampai ke tanah perjanjian. Memang betul 40 tahun mereka sengsara di padang gurun itu. Susah senang tetapi sesungguhnya berkat Tuhan juga ada, bukan? Dan pada akhirnya sampai jugalah mereka ke tanah perjanjian itu karena Allah memang menyediakannya bagi mereka. Jadi ketika Yesaya menubuatkan tentang keselamatan, bahwa Mesias yang datang itu membawa keselamatan bagi umat manusia, itu seperti tindakan mengubah padang gurun menjadi padang bunga. Itu sama artinya mengubah kematian menjadi kehidupan. Itu hal yang pertama sekali dilakukan oleh Allah untuk memperbaiki semua kerusakan karena dosa ini. Menghidupkan kita. Makanya Paulus mengatakan kau diselamatkan pada saat kau masih dalam keadaan mati. Dan kau dihidupkan olehnya. Itu yang dilakukan oleh Allah. Yang menarik di sini saudara, Allah bukan hanya mengubah kematian menjadi kehidupan, tetapi Dia membuat umat itu bersorak-sorai kegirangan karena mereka melihat kemuliaan Allah. Itu yang dicatat oleh Yesaya. Bukan cuma dari mati menjadi hidup, tapi hidup pun diizinkan oleh Allah untuk melihat kemuliaannya sehingga membuat mereka bersorak-sorai. Saya membaca satu tafsiran yang ditulis oleh seorang teolog bernama Ray Ortlund. Dia mengatakan begini, keselamatan itu bukan hanya ketika kita berhenti menjadi jahat. Keselamatan adalah ketika kita bersukacita dalam kemuliaan dan keagungan Allah. Allah bukan sekedar mengubah kita dari kematian menjadi kehidupan, tetapi Dia ingin engkau dalam keadaan kemuliaannya. Tetapi Dia ingin engkau melihat Dia di dalam kemuliaannya, baik sekarang melalui imanmu maupun kelak di sorga ketika engkau bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Dia.
melihat kemuliaannya, bukan nanti pada saat kita di sorga bertemu dengan dia, tapi di sini, di dunia ini. Itu sebabnya mengapa dikatakan bahwa sukacita dan sorak-sorai ada di dalam diri orang percaya ini. Itu yang mengobati dia dari rasa susah dan berat hidup di dunia ini. Itu yang membuat dia bisa berpengharapan selalu kepada Tuhan dan yakin bahwa satu saat semua ini akan selesai pada waktunya, seperti janji Tuhan kepada Israel, seperti juga janji Tuhan kepada kita yang hidup pada hari ini. Itu gambaran yang pertama. Hebat ya, perubahan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari mati menjadi hidup sampai bisa melihat kemuliaan Allah. Dari padang gurun menjadi padang bunga dengan kolam air di sekitarnya. What a hope. Betapa hebatnya pengharapan itu yang diberikan kepada kita. Lihat gambaran yang kedua yang disampaikan oleh Yesaya. Dia katakan bahwa keselamatan itu membuat mereka dari keadaan takut menjadi berpengharapan, gitu. From fear to hope. Nah, persoalannya saudara merasakan itu enggak gitu setelah jadi orang Kristen ini? Baik gambaran pertama maupun gambaran kedua. Saudara rasa tidak gitu? Saudara bisa merasakan tidak bahwa Tuhan membawamu keluar dari segala ketakutanmu dan memberikan kepadamu pengharapan? Saudara bisa rasakan itu tidak? Ayat 3 dan 6 menjelaskan dengan begitu baik tentang bagaimana cara Tuhan memberikan pengharapan kepada umatnya dan menghilangkan semua ketakutan itu. Dan itu merupakan cara terpenting bagaimana Allah menyelamatkan kita, selain tentang bagaimana Dia membawa perubahan pada hidup kita. Makanya kalau di dalam teologi reform bahkan saudara ya, kelahiran baru dan pertobatan itu bahkan dianugerahkan oleh Allah kepada kita kemampuannya. Untuk bertobat pun kita itu diberi anugerah. Jadi bukan kita sendiri berupaya untuk bertobat. Bertobat pun itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kelahiran baru dinyatakan kepada kita. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yesaya, dia bukan hanya mengubahkanmu loh. Dia bukan hanya membawamu sampai melihat kemuliaannya, tapi dia menghilangkan takutmu dan menggantinya dengan pengharapan. Dan kondisi takut itu, kalau saudara perhatikan ayat 3-6, itu digambarkan dengan apa? Dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, mata yang buta, telinga yang tuli, kaki yang timpang, orang yang bisu, komplit sebagai orang yang penuh dengan takut, dengan kondisi yang gap seperti ini, disable seperti ini. Gimana ya caranya hidup dengan kondisi yang seperti ini? Semua kondisi itu merujuk pada orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, depresi, kesepian, kelelahan, putus asa. Itulah gambaran dari apa yang dikatakan oleh Yesaya. Tangan yang lemah, lutut yang goyah, mata yang buta, telinga yang tuli, dan seterusnya. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa tidak punya masa depan, bukan? Orang-orang yang tidak mungkin keluar dari kutukan kehidupan yang dia terima gitu. Keselamatan itu datang kepada orang-orang seperti ini. Kepada orang-orang yang fearful gitu, yang betul-betul ketakutan hidupnya. Tetapi keselamatan itu diberikan kepada mereka, orang-orang yang penuh dengan ketakutan dan ketidakmampuan ini. Agar tidak ada seorang pun dari mereka yang mengalami frustrasi dalam situasi hidup yang menakutkan itu. Kehilangan semangat dan sukacita dalam hidupnya itu bukan gambaran keselamatan, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, hal pertama yang dia katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itu jelas sekali tujuannya datang ke dunia ini. Untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Yang digambarkan oleh Yesaya ini seperti orang yang dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, mata yang buta, telinga yang tuli, mulut yang bisu. Saudara, nubuat Yesaya tentang Mesias ini jelas sekali mengatakan bahwa Dia yang menyelamatkan adalah Dia yang menjamin pengharapan dan kegembiraan, kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan itu. Nah, saudara, di dalam hal inilah ya, saya
tertarik juga dengan tulisannya Outland sekali lagi. Dia katakan begini, sesungguhnya mengikut Kristus itu tidak akan pernah membuat kita berada di jalan buntu. Dengar itu baik-baik saudara. Sesungguhnya mengikut Kristus itu tidak akan pernah membuat kita berada di jalan buntu, tetapi selalu akan berada di ambang pintu, sehingga kita bisa siap terus berjalan sesulit apapun hidup itu. Tidak pernah di jalan buntu, tetapi selalu di ambang pintu. Artinya kau akan siap untuk berjalan menghadapi apapun yang ada di depanmu itu. Saudara, jika hari ini saudara bergumul begitu berat, sakit begitu parah, hidup begitu sengsara, Yesaya memanggil kita untuk menciptakan suasana pengharapan itu, karena sesungguhnya Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu akan membawa kepada kita pengharapan dan sukacita itu bagi kita. Hanya persoalannya, yakinkah saudara? Itu persoalannya. Makanya betul yang Tuhan katakan, persoalan manusia itu hanya pada imannya. Gitu. Nggak cukup kuat dia beriman untuk meyakini bahwa Tuhan akan pegang tangannya dan dia tidak akan sampai jatuh terperosok. Nggak cukup kuat. Maka dia cari jalan sendiri gitu. Cari upaya sendiri. Bahkan tidak pernah berpikir melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan ya Tuhan, cuman ada di hari Minggu, Senin sampai Minggu saya urus sendiri hidup ini. Matilah kita kalau seperti itu. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bahwa Allah bekerja setiap detik dalam hidupmu dan di dalam hidupku ini. Saudara, jika kita memiliki sukacita di dalam hidup karena keselamatan yang Tuhan berikan, segala bentuk kesulitan seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, kita akan merasa ada kekuatan baru setiap hari untuk menanggung, sehingga kita tidak akan kehilangan pengharapan. Itu gambaran kedua tentang keselamatan. Hebat sekali pengajaran ini bagi kita. Yang ketiga, gambaran ketiga saudara, keselamatan itu adalah keselamatan itu membawa semua orang yang mengalaminya itu seperti berada di jalan raya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu highway, saudara. Highway itu kayak jalan tol gitu ya. Kalau misalnya, kalau jalan tol di Indonesia ini kurang begitu bagus menggambarkan karena macet di mana-mana kan meskipun tol gitu. Tapi kalau namanya highway itu sebenarnya diciptakan untuk jalan tanpa rintangan gitu loh saudara, ya kan? Makanya mesti bayar untuk naik ke highway itu kalau di jalan-jalan yang kita lalui ini. Highway itu jalan yang tanpa rintangan gitu sebenarnya. Jalan raya kalau diterjemahkan di dalam LAI ini. Sebuah perjalanan yang akan dijalani oleh orang-orang yang sudah diselamatkan ini. Makanya dikatakan bahwa jalan ini adalah jalan yang kudus gitu. Jalan yang dijalani bukan oleh unclean people, bukan oleh orang yang najis, bukan oleh orang yang masih bergulung-gulung dalam dosanya, tapi jalan yang akan dilalui oleh orang yang telah dimurnikan oleh Allah. Dan itu jalan selamat itu adalah jalan highway itu, jalan raya yang dikatakan itu, jalan tanpa rintangan itu adalah jalan untuk pulang, kata Yesaya. Itulah jalanmu pulang, untuk pulang dengan selamat sampai tiba di Sion, katanya. Sampai tiba di tempat yang Allah sediakan bagi kita, di surga yang mulia itu, tanpa rintangan. Saudara, semua kita bisa melewati ini kecuali orang yang najis tadi, orang yang tidak ditebus itu, ya kan? Makanya di sini dia ngomong soal ransom, tentang penebusan, yaitu mereka yang tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, dan tidak mengalami pertobatan, dan Tuhan juga tidak memilihnya untuk masuk ke jalan itu. Itu sebabnya para penafsir meyakini yang dimaksudkan dengan nubuatan Yesaya tentang highway itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Maka genaplah nubuatan dari Yesaya ini ketika Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu, akulah jalan, highway, akulah that highway, akulah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Saudara, Yesus telah membuktikan tidak seorang pun bisa merintangi dia untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Dari sejak datangnya dia ke dunia ini sampai matinya, semua berupaya merintangi jalannya untuk menyelamatkan manusia. Tapi bisa? Nggak bisa. Dia mati, betul. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga, dia siapkan tempat bagi kita. That's kind of highway. Itu adalah jalan yang telah dia siapkan bagi kita. Jadi rintangan-rintangan yang ada di dunia ini, saudara, tidak sebanding dengan rintangan-rintangan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam karya keselamatan itu. Gitu. Anggaplah rintangan-rintangan yang ada di dunia ini untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita gitu loh. Bukan untuk menghancurkan kita sampai kita hidup tak berpengharapan, kan salah respon seperti itu. Itu adalah rintangan yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Tapi highway-nya itu sudah ada pada diri kita sebagai orang percaya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang kita akui sebagai juru selamat kita. Saudara, dalam hal inilah kita bisa lihat rintangan itu telah diselesaikan olehnya. Makanya dikatakan gini, sengat maut itu sudah tidak ada lagi gitu. Dosa itu sudah tidak punya sengatnya lagi. Iblis itu sudah tidak punya kuasanya lagi di bawah kuasa Yesus Kristus. Kalaupun bahkan orang berhasil membunuhnya, Allah membangkitkan dia. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menyebut dirinya sebagai jalan keselamatan bagi orang berdosa selain Yesus Kristus gitu, saudara. Makanya kenapa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Itu keyakinan kita. What a hope. Betapa hebatnya pengharapan itu. Saudara, keselamatan adalah anugerah sekaligus undangan untuk merasakan hidup bersama dengan Tuhan, baik di dunia ini bahkan sampai ke rumah Bapa yang kekal. Dan di dalamnya kita merasa bahagia, sukacita, senang, gembira di dalam hati kita ini. Meskipun hidup tetap tidak mudah di dunia ini memang gitu. Tapi karena kita sudah punya pengharapannya itu loh, saudara, yang membuat pada akhirnya kita melihat visi dari Tuhan itu, membuat kita bisa tahan gitu, berhadapan dengan apapun juga, and still have a happiness, masih merasa ada sukacita di dalam diri kita. Saudara, mari kita belajar ya untuk memahami hal ini. Keselamatan itu besar. Dia memulihkan kita dan mengubahkan kita. Dia membuat padang gurun kehidupan kita yang gelap dan kosong itu menjadi tanah berair dan bisa ditumbuhi bunga. Dia membuat yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, dengan gambaran buta melihat, lumpuh berjalan dan seterusnya itu tadi. Bahkan dia sendiri adalah jalan raya itu. Dia adalah highway itu yang membuat kita pasti tiba dengan selamat di rumah Bapa yang kekal itu. Jadi nanti jemaat Pluit kalau ditanya, yakin gak kalau kamu mati kamu masuk surga? Jawabannya apa, saudara? Yakin. Udah gak ada lagi keraguan atau tanda tanya sedikit pun. Yakin. Harus yakin. Karena Allah sendiri sangat yakin menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Tidak ada keraguan pada dirinya. Lalu untuk apa ada keraguan di hati kita? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Yesaya di satu masa. Dan ternyata firman itu tetap bergaung pada zaman ini di telinga kami yang mendengarkannya hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang tidak pernah ragu dengan kami meskipun kami adalah orang berdosa, orang yang jahat, orang yang membelakangi Tuhan, orang yang terus memberontak kepada Tuhan, tapi Kau tidak pernah ragu dengan kami. Maka ajari kami, Tuhan, supaya kami pun tidak pernah ragu dengan Engkau yang terus memegang tangan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.